Pemirsa, inilah headline news Metro TV, bangkit bergerak bersama. Kasus penyakit gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak usia 6 bulan hingga 18 tahun terus meningkat. Di mana pasca keterangan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, Presiden Joko Widodo menghimbau untuk terus mengawasi industri obat-obatan. Yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi. Nah, tugasnya semuanya. Pemirsa, Dinas Kesehatan Majene, Sulawesi Barat menghentikan sementara distribusi obat sediaan cair atau sirup ke sejumlah puskesmas di wilayah ini. Langkah tersebut dilakukan sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan atau Kemenkes untuk mencegah merebaknya penyakit gagal ginjal akut pada anak. Dinas Kesehatan di berbagai daerah menghentikan sementara distribusi obat sediaan cair atau sirup bagi puskesmas setelah merebaknya penyakit gagal ginjal akut pada anak. Di Kabupaten Majene, instalasi farmasi kabupaten menghentikan distribusi setelah terbitnya surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data dari IFK Dinkes Majene, pasokan paracetamol sirup yang tersedia mencapai 10.000 botol, antasida cair 5.000 botol, dan zinc cair sebanyak 1.000 botol. Pihak IFK Majene menyampaikan surat edaran kepada seluruh fasilitas kesehatan dan apotik agar tidak menggunakan dan menjual obat bebas terbatas sediaan cair kepada masyarakat. Tenaga kesehatan juga diimbau untuk tidak meresepkan obat cair atau sirup bagi masyarakat dan diganti dengan obat tablet. Penghentian sementara distribusi dan penggunaan sediaan cair atau sirup ini akan berlangsung sesuai dengan hasil penelitian dari Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait hingga diterbitkannya surat edaran baru. Alternatif tadi kemarin. Kasus penyakit gagal ginjal misterius yang menyerang anak usia 6 bulan hingga 18 tahun terus meningkat. Pasca keterangan disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, Presiden Joko Widodo menghimbau untuk terus mengawasi industri obat-obatan. Yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi. Nah, tugasnya semuanya. Pengacara Alvin Lim dijemput paksa jaksa saat berada di Barreskrim dan langsung ditahan di Rutan Salemba. Penahanan tersebut terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam banding kasus dugaan pemalsuan dokumen. Putri Alvin Lim, Kate Victoria Lim, melalui kuasa hukum merasa kecewa atas penahanan sang ayah. Pihaknya mengkritisi proses hukum yang dilakukan terhadap Alvin Lim. Menurutnya, sikap dan tindakan sang ayah selama ini hanya ingin membela masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan, termasuk para korban investasi bodong. Lebih lanjut, Kate meminta pihak terkait untuk memberikan perhatian dan bantuan atas persoalan yang kini dialami oleh ayahnya. Mempertanyakan terkait dengan proses penahanan dilakukan oleh pihak kejaksaan. Nah, kenapa kami bertanya seperti itu? Karena sampai sekarang kami sendiri belum mendapatkan apa yang dimaksud dalam putusan tersebut. Tapi kami tadi sudah membaca dari pihak lapas, ada di poin 6. bahwa terdakwa ditahan. Pemirsa, seluruh apotek yang ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dilarang menjual secara bebas obat-obatan dalam bentuk sirup. Hal ini sebagai bentuk waspadaan adanya temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang menyerang anak. Pelarangan penjualan obat jenis sirup ini menindaklanjuti surat edaran Kementerian Kesehatan tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Dalam surat edaran Kemenkes itu disebutkan bahwa penghentian sementara penjualan obat jenis sirup dilakukan hingga nanti hasil penelitian selesai. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Kabupaten Tuban menegaskan apabila nantinya pihak dari apotek masih kedapatan menjual dan melanggar himbauan dari Kementerian Kesehatan, pihaknya akan memberikan sanksi berupa teguran bahkan hingga penutupan apotek.
obat sirup memang diimbau untuk segera dilakukan, kalau bisa penarikan, kalau nggak bisa ya untuk sementara jangan diedarkan terlebih dahulu. Jadi sudah kita sampaikan himbauan dan edaran kepada seluruh apoteker, terutama yang bekerja di apotek-apotek baik itu pemerintah ataupun swasta, untuk sementara tidak mengedarkan sirup dalam bentuk apapun sirupnya. Kematian pertama karena penyakit gagal ginjal akut terjadi di Bengkulu. Korban pertama terkonfirmasi di Kabupaten Lebong. Polisi pun melakukan patroli peredaran obat sirup mengandung bahan dietilen glikol maupun etilen glikol di apotek dan toko obat. Dalam keterangan yang disampaikan ke media, kasus kematian anak karena gagal ginjal akut dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong. Pasien yang meninggal berusia balita dan sempat dirawat di RSUD Lebong pada tanggal 14 Oktober lalu. Untuk mencegah jatuhnya korban, Polres Lebong menggerakkan jajaran patroli ke apotek dan toko obat. Ratusan botol sirup yang dilarang beredar masih ditemukan di apotek dan diminta segera ditarik. Pemilik toko diminta tidak lagi memajang obat sirup tersebut di etalase, apalagi sampai menjual kepada masyarakat. Pihak toko obat juga diwajibkan ikut mensosialisasikan himbauan pemerintah tersebut dengan membuat pengumuman nama dan merek sirup yang dilarang secara detail. Sesuai edaran yang dikeluarkan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Badan POM telah melarang peredaran 5 produk obat penurun demam anak. Pasca pembakaran aula pendopo Wali Kota Banjar, Jawa Barat oleh orang tidak dikenal, polisi terus mendalami motif di balik peristiwa tersebut. Polisi telah memeriksa 4 saksi mata serta mempelajari isi rekaman CCTV, berikut jumlah barang bukti lainnya dari lokasi kejadian, seperti korek api kayu dan sepasang sandal. 4 saksi mata yang dimintai keterangan di Mapores Banjar, antara lain petugas Satpol PP yang tengah bertugas saat peristiwa pembakaran terjadi. Rekaman CCTV. Pemirsa, pada hari ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama jajaran DPP pengurus menggelar silaturahmi kebangsaan dengan 50 guru besar atau dokter seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Diandra Mukni langsung dari Nasdem Tower di Jakarta Pusat. Diandra, bagaimana jalannya silaturahmi kebangsaan pada hari ini? Baik, selamat siang Febrian dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh beserta DPP pengurus Partai Nasdem menggelar silaturahmi kebangsaan yang diadakan dengan 50 guru besar atau doktor yang berasal dari berbagai universitas. Silaturahmi kebangsaan ini digelar di Nasdem Tower sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan 50 guru besar ini berasal dari berbagai universitas, mulai dari Universitas Indonesia, lalu juga dari UNER Surabaya, Unhas Makassar, Universitas Brawijaya Malang, lalu juga dari Universitas Halu Oleo Kendari, dan juga berbagai universitas lainnya yang berasal dari seluruh Indonesia. Lalu juga selain Ketum Surya Paloh, tadi juga terlihat tampak hadir juga ada Waketum Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali, lalu juga ada beberapa jajaran dari pengurus DPP Partai Nasdem yang ikut melakukan pertemuan atau silaturahmi kebangsaan bersama dengan 50 guru besar hari ini. Dan ajang silaturahmi kebangsaan ini juga sekaligus untuk sebagai momentum untuk mendiskusikan soal bagaimanakah Indonesia ke depannya seperti apa. Dan tadi juga dalam pidato atau dalam sambutan yang disampaikan oleh Ketum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh disebutkan bahwa saat ini tengah terjadi pergeseran sistem nilai dari yang sebelumnya seiring dengan perubahan juga sistem demokrasi, dari yang awalnya sistem demokrasi pemimpin pada Orde Lama dan Orde Baru, lalu juga bergeser menjadi sistem demokrasi yang saat ini dianggap sebagai demokrasi yang super liberal. Dan juga sistem nilai-nilai juga sudah berubah dari yang tadinya sistem kekitaan, saat ini sudah menjadi sistem individualistik atau hanya keakuan saja. Dan berikut kita akan simak bersama pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Tidak hanya terbatas bagi pemahaman para cendekiawan, para guru besar, profesor, doktor. Tapi bagaimana kita mampu membangun kesadaran dan mampu mensosialisasikan refleksi daripada arti keberadaan kita sebagai satu negara yang menganut sistem demokrasi yang saya katakan super liberal ini.
Karena ketika pemahaman ini tidak mampu kita sosialisasikan dulu dari seluruh strata kehidupan masyarakatnya, di sini ada konsekuensi yang cukup mahal yang harus dipikul oleh bangsa ini sekarang ataupun ke depan. Kenapa saya katakan begini? Karena model sistem demokrasi yang super liberal ini dikaitkan dengan tingkat realisme kehidupan yang ada dalam keseharian kita berbangsa dan negara. Strata sosial yang paling mayoritas dari masyarakat kita hari ini, baik ditinjau dari latar belakang kehidupan keluarga, pendidikan, sosial, dan ekonomi, ini memang masih membutuhkan guidance, supervisi yang terus-menerus harus diberikan dari siapapun itu yang memiliki kemampuan lebih. Baik itu lebih dalam tadi saya katakan strata sosialnya, dari sisi ekonominya, dari sisi positioningnya, maupun ekonomi. Nah, sayang 1000 kali saja kita sekarang ini berhadapan dengan realisme kehidupan keseharian kita yang berkejaran antara bagaimana membangun kesadaran seluruh strata masyarakat untuk memahami arti keberadaan mereka hidup di tengah-tengah sistem demokrasi yang super liberal ini dengan kepentingan pragmatisme mereka. Inilah realisme yang kita hadapi saat ini. Akhirnya ini memberikan konsekuensi semakin terkikisnya sistem dan values nilai yang menjadi komitmen kita di dalam berbangsa dan bernegara. Demikian Febrian kembali ke studio. Baik, terima kasih Diandra Mukni atas laporan Anda langsung dari Nasdem Tower, Jakarta.